Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Hadratul ulama wa hadratul ummahatil muslimat, Majelis Ta'lim Al-Hidayah, semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita awali doakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, dan semua orang yang berjasa dalam hidup kita, terkhusus yang telah mewakafkan, memperjuangkan untuk mushola dan majelis ta'lim al-hidayah ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita, semoga semua dijadikan soleh, solehah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan yang sakit, mungkin keluarga kita, jamaah kita, atau warga yang tinggal di sekitar mushola ini, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah, diganti dengan sehat afiat. Al-hadiniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maaf, ini bisa dibaca doa untuk suaminya yang baru meninggal. Namanya Namanya Sudirja. Liridho ilah wali syafaati Rasulillah Rasulullah rohi almarhum Bapak Sudirja bin Waradhunubahu wa rafa'a darajatihi wa nawwara quburahu wa satara yubahu wa wasi qabarahu wa jal qabarahu rawdah miradil jinan. Syairilailahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Targhib wa Tarhib, halaman 8 paling bawah, mentok pojok bawah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, langsung halaman 9, 8 paling bawah 9. Wa qala, dan bersabdalah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sabda berisi perintah, tapi perintah yang bermakna sunnah atau berhukum sunnah. Apa isi perintahnya? Khallilu. Khallilu itu kalau orang Jawa selo-selo. Ini loh. Nah, ini loh. Ketika wudhu ininya ini jangan sampai ketinggalan. Ini kalau Indonesianya apa? Sela-sela. Ya, ketika wudhu itu jangan sampai dilupakan walaupun itu tidak wajib. Khallilu berarti maknanya apa? Sela-selailah gitu ya. Asabi'akum, jari-jari kalian, baik jari kaki maupun jari tangan. Ini hukumnya sunnah. Tetapi kalau karena ini menyebabkan misalnya ini awalnya nggak kena air, kemudian diginiin kok jadi kena air, maka menyela-nyela bisa berubah menjadi wajib, penyempurna wajib. Khallilu, sela-selailah asabi'akum. Ini kan membahas tentang wudu kemarin itu. Asabi'akum, jari-jari kalian, baik jari tangan maupun jari kaki.
Maka kalau itu kita lakukan, la yukhallilallah, Allah tidak akan menyela-nyelai yaumal kiamati, di hari kiamat, binari, dengan api. Biar ini jari gak dibakar oleh Allah di neraka nanti dengan api. Ketika wudhu disempurnakan, yaitu dengan tadi itu. Nah, sela-sela. Kalau tangan sih insya Allah ya, cuman kaki ini kadang lupa. Kaki di sela-selai, baik jari kaki maupun jari tangan. Lah ini nanti ada lanjutannya itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun. Banyak banyak ayat Quran yang didahului dengan kata wailun. Wailun likulli humazatil lumazah. Ada wailun lil mutaffifin. Wailun, kalau dalam surah Al-Maun, wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Itu kalau membaca, kalau memang napasnya kuat jangan diputus. Wailul lil musallin, jangan putus di situ. Langsung. Karena nanti kalau diputus artinya bahaya. Wailul lil musallin, celaka besar orang-orang yang sholat. Berarti ibu-ibu yang sholat nih celaka. Berarti kalau pengen gak celaka, gak usah sholat. Lah makanya bacanya jangan diputus. Kalau bacanya diputus artinya nanti berubah. Wailul lil musallin, celaka besar orang-orang yang sholat. Berarti kalau gak celaka ya gak usah sholat gitu ya. Kalau ayatnya diputus, maka jangan diputus, bacanya harus nyambung. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Nah iya tadi kan saya bilang kalau kuat. Lah kalau nggak kuat, namanya nggak kuat kok. Nah ya yang penting jangan sampai wailul lil musallin, jangan berhenti di situ. Pokoknya jangan berhenti di situ. Kalau berhenti di sesudahnya nggak masalah. Bisa dilihat di Qur'annya itu surah Al-Maun. Karena ini kan surat ini kan sering kita baca kan kalau sholat. Yang penting jangan berhenti di lafadz musallin. Jangan berhenti di situ. Pokoknya sekalimat kayak ditambahin. Wailul lil musallin alladzina. Yang penting jangan berhenti di musallin. Karena nanti artinya bahaya. Beda arti. Dan konon cerita orang-orang tua dulu, ayat ini dipakai oleh PKI dulu untuk nakut-nakutin orang Islam supaya nggak sholat. Weh orang-orang Islam yang rajin sholat diancam sama Quran. Wailun, celaka besar, lil musallin, orang-orang yang sholat. Maka kalau pengen nggak celaka nggak usah. Itu kalau ngajinya sepotong ya begitu bahaya. Makanya bacanya harus nyambung. Wailun, celaka besar, lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang sholat tapi lalai, cembrono, ceroboh dalam sholatnya. Lah kalau wailul likulli humazatil lumazah, celaka besar orang yang suka maki-maki orang. Biasanya yang suka maki-maki itu yang pakai peci apa pakai kudungan? Sama aja ya, yang pakai peci kadang yo iya, yang pakai kudungan yo rajin malah. Wailun, celaka, lil aqabi, bagi orang yang ketika wudhu tumitnya nggak kena air. Tumit itu kaki bagian belakang sini ya. Umpama begini kan bagian begini kan. Lah ini kadang ada orang wudhu, ini kan dari pancuran itu cuman begini doang kakinya tuh, maju mundur. Pernah ngeliat ya? Nah iya kan. Berarti kalau ini air kan ngucur dari atas ke bawah, ini kaki cuman maju mundur doang. Lah kalau begini kan ini ke belakang nggak kena air. Lah kalau itu yang terjadi, wailun lil aqab, wailun celaka besar, lil aqab orang yang ketika wudhu tumitnya nggak terkena air wudhu. Lah kalau itu yang terjadi kan berarti wudhunya tidak sah.
Kalau wudhu tidak sah, otomatis sholat ya tidak sah. Lah kalau sholat tidak sah sama saja dengan tidak. Nah, maksudnya begitu urutannya. Maka wailun, celakalah lil aqabi, bagi orang yang tumitnya tidak terkena air wudhu, minan nar, yes, diobong di neraka, dibakar di neraka. Maka asbihu, sempurnakan al wudu'a, wudhu. Kalau wudhu hati-hati. Dan hadis ini asbabul wurud itu sebab-sebab adanya hadis, yaitu ketika beberapa orang sahabat lapor pada Rasul, ya Rasul, tadi saya melihat sekelompok orang karena sholat jamaah udah dimulai, dia wudhunya buru-buru. Lah ketika wudhu buru-buru itu saya perhatikan ketika basuh kaki, ya tadi itu kakinya cuma maju mundur, ya kan, maju mundur, ini keran dari atas, kakinya maju mundur, sehingga tumit bagian kaki bagian belakang ini tidak terkena air. Ini kan banyak terjadi kan ya, cuman gini-gini doang kakinya nih, yang belakang sini nggak kena air. Kalau itu yang terjadi, nah, kalau anak-anak, namanya anak belum kena hukum. Yang kena hukum kan kita yang tua-tua ini nih. Lah itu repotnya, nanti jadi kebiasaan kalau nggak ditegur. Ya kita yang mungkin sebagai orang tuanya, guru ngajinya, atau mungkin keluarganya, ya kewajibannya ngingetin. Lah apalagi yang orang tua, wis bahaya itu. Lah kemudian sahabat tersebut rapor pada Rasul, ya Rasul, tadi orang itu sholatnya buru-buru, kemudian ketika wudhu cuma depannya doang yang maju mundur, yang belakang tidak kena air. Lah kemudian Rasulullah menyabdakan ini, yaitu wailun lil aqabi minan nar asbihu al wudu'a, yaitu celaka besar orang yang tumitnya tidak terkena air, maka akan terkena api neraka. Asbihu, maka sempurnakan al wudu'a, wudu. Karena wudu ini kan awal dari banyak ibadah kita. Kalau wudunya sudah tidak sah, kalau memang dia sholat, ya otomatis sholatnya tidak sah. Lah kalau dia baca Quran, kemudian kita, lah kalau sholat baca Quran mending. Lah kalau tawaf kan syaratnya harus suci. Lah ketika wudunya sembrono, padahal nunggu untuk tawaf bayarnya puluhan juta. Lah kalau sampai nggak sah kan duit puluhan juta sia-sia kan. Ya, makanya hati-hati, jangan sampai sembrono. Maka perintah Rasulullah asbihu itu sempurnakan, yang wajib maupun yang sunnah. Wa yaqulu, dan Rasulullah itu membaca ba'dal firaghi, setelah selesai minal wudu'i, dari wudu, rafi'an, dengan mengangkat ra'sahu, wajahnya, ilas samai, ke langit. Berarti Rasulullah yang beliau lakukan ketika doa setelah wudu itu sambil, tentu ya nggak perlu begini-begini banget ya, ntar jeledak jatuh repot. Ya wis, yang penting pokoknya apa namanya, kalau orang Jawa dengak, kalau orang sini apa namanya? Sama dengak, nengada. Ya wis, pokoknya rafi'an ra'sahu ilas sama, beliau mengangkat wajahnya, ra'sahu, kepalanya, ilas sama'i, ke arah langit. Berarti kan dengak ya. Nah, seperti peristiwa nisfu Sya'ban itu, dulu umat Islam itu kan kiblatnya bukan ke Masjidil Haram, bukan ke Ka'bah, dulunya ke Masjidil Aqsa, Palestina, yang sekarang masih perang. Kurang lebih 17 bulan dulu umat Islam itu sholatnya madhep ke sono. Lah setiap malam Rasulullah itu begini. Itu di Al-Qur'an juz 2 itu, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Awalnya Rasulullah ketika sholatnya Masjidil Aqsa, asal malam itu sering begini. Ternyata beliau ada permohonan, yaitu pemindahan kiblat.
Dan itu disetujui oleh Allah atau dikabulkan oleh Allah kurang lebih 18 bulan. Ibarat proposal diajukan 18 bulan baru di ACC. Itu Nabi loh ya. Nabi yang minta itu 18 bulan baru di ACC lah. Kalau kita kok doa mintanya langsung cespleng, direng, langsung kayak orang makan sambal, hari ini dimakan langsung pedes. Rasulullah aja pernah doa 18 bulan baru diijabah. Kemudian beliau membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini mah udah kita baca lah yuk. Selesai wudu yuk, kadang ingat kadang enggak yuk. Kalau lagi buru-buru kadang yuk gak inget yuk. Begitu habis wudu langsung celuk pakai beres. Cuman di sini ada tambahan karena ini dikutip dari kitab Ihya. Kalau yang umum yang kita jumpai itu kan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Itu yang umum kita jumpai. Cuma ada tambahan dari kitab Ihya Ulumuddin. Tambahannya subhanakallahumma, maha suci engkau Allahumma ya Allah, wa bihamdika dan muji untukmu, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Amiltu, saya melakukan su'an keburukan, wa zalamtu dan saya menzolimi nafsi diriku sendiri. Astaghfiruka, aku memohon ampun kepada engkau Allahumma ya Allah, wa atubu dan saya bertaubat ilaika kepadamu. Faghfirli maka ampunilah aku, wa tub alayya dan terimalah taubatku, innaka antat tawwabur rahim. Ini tambahan dari kitab Ihya. Dan kita bacanya yang mana ya? Yang apal aja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Kemudian waj'alni dan jadikanlah aku min ibadika dari hamba-hambamu as-sholihin yang saleh. Saleh itu orang yang memenuhi hak-hak ibadah kepada Allah dan ibadah kepada sesama manusia, itu disebut dengan saleh. Waj'alni dan jadikan aku abdan seorang hamba, soburon yang banget sabarnya. Kalau sobiron itu orang yang sabar, tapi kalau soburon itu orang yang banget sabarnya. Sobur orang yang kebangetan sabarnya, pokoknya pol mentok lah, sampai orang lain kadang gendek. Dia yang didolimi suaminya, umpama ibu tahu suaminya kerjaannya mabuk, main, wis pokoknya ngayap, sementara istrinya dagang, jualan nasi uduk, pulang-pulang laki marah-marah minta beliin rokok, tapi istrinya sabar banget, sampai kita temennya tetangganya gedek, laki kayak gitu bukannya dibeliin obat tikus. Sampai tetangganya kesel, temannya kesel, dia masih sabar. Nah, itu namanya sobur. Kayak tokoh-tokoh utama di sinetron Indosiar itu. Nah, itu namanya sobur. Sampai yang nonton kesel. Sampai dulu konon ceritanya waktu dulu ada sinetron Cinta Fitri, masih inget gak? Oh, kadang saya di rumah dulu sekadang nonton. Itu yang nonton sampai kesel, remote dibanting. Karena tokoh utamanya dizolimi, dihianati, ditipu, masih sabar aja maafin. Lah itu namanya sobur. Kalau sobir itu orang yang sabar, tapi sabarnya sekelas-kelas kayak kita, biasa-biasa. Kemudian syakuron. Kalau syakuron itu orang yang banget syukurnya. Udah sabar banget, syukur banget. Punya laki kayak gitu, dia masih, bu gimana lakinya? Alhamdulillah. Padahal lakinya mah tiap hari, aduh mabuk mulu kerjaannya. Cuman dia kalau ditanya gimana bu lakinya? Alhamdulillah. Nah ini kan yo. Wah ini kayaknya adanya cuma di sinetron ya. Apa di dunia nyata ada kali ya?
Mungkin ada, mungkin. Lah ya mungkin ada, cuman wallahu alam di mana orangnya kan kita nggak tahu ya. Ya saya yakin ada, entah di belahan bumi mana ada orang yang sabur, orang yang syakur. Orang kalau syukur lagi seneng itu namanya syakir. Bangun tidur badan sehat, alhamdulillah, itu namanya syakir. Harapannya calon presiden pilihannya jadi, lah kok jadi beneran, alhamdulillah, itu namanya syakir. Lah kalau syakur itu lebih dari itu. Bangun tidur badan pada sakit masih alhamdulillah, masih nyawanya dipulangin. Padahal kaki pegel, pinggang pegel, ininya bantal sampai disalahin ya. Kalau sakit di sini kan bantal yang disalahin. Padahal bantal udah salah apa, udah semalam bantuin kita tidur masih disalahin. Lah walaupun begitu ia masih bersyukur. Calon presiden pilihannya harapannya kan jadi, wong dia udah nyolok, orang-orang disuruh nyolok, ternyata kalah. Begitu gimana Bu calonnya? Alhamdulillah. Itu namanya syakur. Syakur itu kalau lagi banyak duit dia bilang alhamdulillah, itu namanya syakir. Kalau enggak punya duit kok masih alhamdulillah, itu namanya syakur. Syakir itu kelas ya, kelas umum lah. Umumnya orang kan kalau alhamdulillah kalau lagi seneng ya. Kalau lagi susah, masih alhamdulillah itu kan yo jarang-jarang ya. Apalagi umpama mohon maaf suaminya meninggal. Lah kemudian asal ada yang takziah dia bilang alhamdulillah. Malah orang-orang pada sudut. Jangan-jangan udah punya lagi. Suaminya meninggal kok dia bilang alhamdulillah. Lagi susah kan ya? Anaknya meninggal kok alhamdulillah. Padahal Syekh Abdul Qadir Jailani dalam riwayat itu beliau pernah begitu. Cuman ya itu kalau di awam kayak kita ini takutnya orang suudon. Lah iya, orang meninggal kok alhamdulillah. Misalnya ada orang jatuh buak, alhamdulillah. Lah orang kan suudon ya. Lah syakur itu mau susah mau seneng dia tetap alhamdulillah, bersyukur, itu namanya syakur. Dan dalam Quran wa qalilum min ibadiyasy syakur, wa qalil dan sangat sedikit min ibadi dari hamba-hambaku asyakur yang masuk dalam kategori syakur. Kalau kita syakir apa syakur? Masih syakir. Masih syakir ya. Pokoknya alhamdulillahnya itu kalau lagi seneng aja. Kalau lagi susah ya Allah. Ya umum, kelas umum ya memang ya. Wa ja'alni, dan jadikanlah aku azkuruka, selalu berzikir kepadamu, katsiron, dengan banyak. Artinya jadikanlah aku orang yang banyak zikir. Zikir itu enggak harus duduk bersila madhep mulon muter tasbih, enggak. Ibu lagi nonton TV, lah kok tayangannya itu ngeselin, astagfirullahaladzim. Ayo misalnya ada tokoh sinetron yang ngeselin kan ada ya, baru nongol wajahnya aja udah kesel, astagfirullahaladzim. Ya kan zikir namanya. Lagi goreng. Lagi goreng itu kadang ikan kalau lagi dibumbuin masih basah dicemplungin kan, astagfirullah, zikir. Lagi pulang dari sini umpama pakai sendal keserimpet, astagfirullah, innalillah, zikir. Zikir itu siapapun, kapanpun, kondisi apapun mengingat Allah itu disebut dengan zikir. Wa usabbihuka, dan bertasbih kepadamu bukratan di waktu pagi, wa asilan, dan juga waktu sore. Ini doa selesai wudu, tambahan dari kitab Ihya Ulumuddin tulisan Imam Al-Ghazali. Kalau yang biasa kita hafal, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Dan terakhir, kalau habis wudu, sebisa mungkin kalau memang tidak ada alasan apa-apa, air wudu jangan dilap. Air wudu ini loh, biar ngering dengan sendirinya. Kecuali kalau memang ada alasan dingin,
Umpamanya badan lagi kurang sehat, ketika wudhu subuh hujan gede, nanti kalau takut sakit ya wes monggo. Tapi kalau enggak ada alasan apa-apa, air wudhu biarkan mengering dengan sendirinya. Lah iya kan ada alasan namanya. Kalau enggak ada alasan, biarin kering dengan sendirinya. Kalau ada alasan, entah karena sakit atau karena alasan-alasan yang lain, monggo. Tapi kalau tidak ada alasan, biarkan. Karena ada keterangan dalam kitab Nihayatuz Zain bahwa air wudhu selama masih basah di badan kita, selama itu pula malaikat terus memohonkan ampun untuk kita. Maka kalau nggak ada alasan, lah kalau ada alasan cepet-cepet pakai make up, ya kan ibu-ibu biasanya kan pakai make up tuh ya, ininya di merah-merah, ya ininya. Kadang ini ya di merah-merah sama biru kayak orang habis kepentok pintu. Lah ya monggo lah silahkan. Atau mungkin karena tadi kondisi badan lagi kurang sehat, atau mungkin karena alasan-alasan lain, ya monggo. Tapi kalau tidak, lebih baik biarkan kering dengan sendirinya. Wallahu a'lam bishawab.